lanjut aja ya. Jadi pagi ini memang kesempatan yang diberikan adalah untuk menyampaikan materi ini, pendampingan ibu menyusui selama isolasi. Nah, mungkin lebih dulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya selain sebagai seorang dokter anak, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, juga memiliki hobi ekstrakurikuler memberikan konseling menyusui pada ibu-ibu ya, memberikan pendampingan baik itu selama persiapan menyusui di masa kehamilan maupun setelah ibu melahirkan dan membutuhkan bantuan praktis untuk menyukseskan proses menyusuinya. Nah, selama pandemi ini memang ada beberapa pertanyaan yang sering ya, kalau ibu sudah mulai terpapar atau terkonfirmasi, biasanya pertanyaannya itu template-nya begini. Pertama, bolehkah lanjut menyusui? Nah, kemudian kalau ternyata khawatir menyusui langsung, yang ditanyakan adalah apakah masih bisa memberikan ASI perah gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kekhawatiran lain, apakah kalau dikasih ASI itu nggak nular-nularin virusnya? Dan pertanyaan lain, kalau kondisi ibunya sangat berat, gimana dong ASI-nya? Ya, masih bisa nggak ini kita memberikan ASI pada saat ibunya harus dirawat gitu? Kemudian kalau memang sudah paham, bisa memberikan, bisa memerah ASI, bagaimana melindungi bayi yang harus minum dengan botol DOT? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan dari ibu-ibu yang terpapar COVID. Nah, memang ternyata nggak sesimpel itu ya. Kalau di situasi normal saja, di Indonesia ini kita mencari baby friendly hospital itu setengah mati masih ya, masih ingin cari rumah sakit yang benar-benar ada konseling untuk persiapan menyusui di masa hamil ya, waktu ANC, kemudian ada pendampingan IMD, kemudian rawat gabung sampai pulang tetap ASI eksklusif, itu masih cukup menjadi tantangan, walaupun saat ini mulai banyak rumah sakit yang justru dalam tanda kutip dia menjual dukungan menyusuinya untuk mendatangkan pasien. Nah, tapi memang lebih tidak simpel lagi pada saat sekarang kita ini sedang mengalami pandemi. Ya, padahal kita tahu dari data, dari penelitian, bahwa kematian bayi pun sebenarnya dapat dicegah dengan cara yang mudah ya, cara yang alami, yaitu menyusui. Menyusui ternyata mencegah kematian bayi 68%. Menyusui secara eksklusif, kemudian memberikan kesempatan banyak skin-to-skin contact, dimulai segera pada saat setelah persalinan. Dan ini ternyata menjadi tantangan besar, karena kita tahu salah satu cara pencegahan untuk penularan COVID ini adalah physical distancing. Harus jaga jarak. Nah, skin to skin kontaknya tuh gimana dikerjakan? Ya. Di antara teman-teman kami aktivis laktasi, ya, kita punya satu grup untuk berdiskusi tentang ini. Soal pertanyaannya, apakah kalau dipisahkan ternyata memberikan keuntungan yang lebih besar, baik untuk ibu maupun untuk bayi. Tapi ternyata kalau dipisah, ya, ada hal-hal yang harusnya bisa dialami bayi sebagai pengalaman pertamanya di hari-hari pertama kehidupannya yang menjadi hilang. Sehingga disepakati bahwa yang utama adalah do no harm. Kalau memungkinkan, kita akan mensupport apa hal-hal fisiologis yang seharusnya menjadi hak bayi maupun hak ibu. Di antaranya adalah tidak memisahkan ibu dengan bayinya. Nanti kita lihat ya bagaimana rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia. Jadi ini sudah melalui perjalanan panjang sampai kita mendapatkan position paper dari WHO tentang COVID dan breastfeeding. Itu sudah melalui banyak diskusi dan kajian-kajian hasil laporan dari rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID, ibu dan bayi. Kalau di awal-awal di bulan Januari Februari itu rilis dari Cina selalu menyarankan untuk pisah. Bayi harus dipisah, tidak boleh disusuin. Jadi bayinya nggak dapat ASI. Tapi setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata ini memang
satu hal yang tidak boleh kita kesampingkan. Jadi mari kita lihat ya apa yang direkomendasikan oleh WHO. Ada guidance yang diterbitkan bulan Maret yang kemudian kita anut ya, karena memang yang diusahakan dari guideline WHO itu adalah meminimalisasi risiko penularan. Ya, yang kita sudah tahu, practicing respiratory hygiene. Jadi selama memberikan ASI, ibu memakai masker ya untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian ibu mesti mencuci tangan dengan sabun dan air 20 menit sebelum dan setelah menyentuh bayi. Kemudian kalau membutuhkan alat-alat bantu seperti pompa ASI atau minumnya pakai cangkir atau pakai botol dot atau apapun ya, harus rutin dilakukan dicuci, kemudian dilakukan desinfeksi untuk permukaannya supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini adalah satu leaflet yang beredar pada bulan April dari WHO dan sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang isinya adalah panduan untuk tenaga kesehatan dan juga berlaku di komunitas. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung menyusui pada konteks COVID-19. Ada 4 pesan utama bagi ibu yang ingin menyusui tetapi khawatir menularkan COVID-19 pada bayinya. Ada pesan-pesan yang bisa kita pegang, yang kita sampaikan kepada ibu. Pertama, kita sampaikan bahwa berdasarkan riset yang ada, publikasi yang sudah kita pelajari, sampai sejauh ini SARS-CoV-2 tidak terdeteksi dalam ASI dari ibu yang terduga atau terkonfirmasi COVID. Sehingga tidak ada bukti bahwa virus ini ditularkan melalui ASI. Ya, berbeda dengan waktu kita ada pandemi HIV waktu itu. ASI-nya ternyata ada virusnya. Kalau ini ternyata tidak ada. Yang kedua, kita sampaikan kepada ibu yang masih ragu-ragu bahwa neonatus dan bayi beresiko rendah terhadap infeksi COVID. Tetapi di Indonesia rupanya ini agak ada anomali ya. Kita punya bayi-bayi yang dirawat juga karena infeksi COVID, tetapi pada beberapa bayi yang bisa saya jangkau, ternyata mereka tidak mendapatkan ASI. Jadi ketularannya karena modus yang lain, bukan dari ASI-nya. Atau ada yang mendapat ASI, tetapi ibu tidak disiplin protokol kesehatannya, 3M-nya tidak dipraktekkan. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan bahwa menyusui dan kontak kulit ke kulit secara signifikan mengurangi resiko kematian pada bayi baru lahir, pada bayi muda. Sehingga ini manfaat yang tidak bisa kita abaikan ya, baik untuk kesehatan maupun untuk tumbuh kembang, baik perlindungan jangka pendek maupun untuk keuntungan seumur hidup. Ya, bagi ibunya menyusui juga memberi keuntungan. Misalnya kalau kita lihat efek dari Hamlet yang terdapat di dalam ASI, resiko kanker payudara, resiko kanker ovarium bagi ibu itu akan bisa ditekan dengan cara ibu menyusui. Kemudian yang keempat, pesan utamanya adalah berbagai manfaat menyusui secara substansial ternyata melebihi potensi risiko penularan dan penyakit yang terkait dengan COVID. Jadi mendingan tidak menghentikan menyusui daripada karena ibu khawatir kemudian ibunya tidak memberikan ASI. Masih lebih banyak manfaatnya untuk terus lanjut menyusui. Kemudian ada bagan, ada algoritma di dalam panduan dari WHO tersebut, di mana kalau ibu terduga atau terkonfirmasi COVID, ya kalau enggak berarti normal-normal aja ya. Ibu yang khawatir kita berikan, kalau ibu tidak ada kecurigaan, tidak ada kekhawatiran untuk terpapar ya seperti biasa. Nah, kalau baru melahirkan, lakukan inisiasi menyusu dini. Kalau masih di bawah 6 bulan, berikan ASI eksklusif. Di atas 6 bulan, lanjutkan menyusuinya. Ya, sampai kapan? Sampai 2 tahun atau lebih. Jadi kalau teman-teman merawat pasien, seorang ibu yang masih punya anak usianya 0 sampai 2 tahun, nah kita masih bertanya di rumah, anaknya gimana Bu? Kan ibunya diisolasi nih ya, ibunya di rumah sakit. Di rumah anaknya masih dapat ASI kah? Kalau bisa kita akan dukung supaya ibu tetap melanjutkan pemberian ASI. Nah, kalau ibu ternyata terkonfirmasi tetapi masih cukup sehat untuk menyusui, maka tadi ya pakai masker. Kalau nggak punya masker medis ya, tapi sekarang nggak lah ya, kita sekarang udah lebih
lebih mudah mendapatkan masker medis ini. Kalau nggak ada, minta ibu kalau dia bersin atau batuk, pakai tisu, tutup tisu, lalu segera dibuang. Ya, kalau perlu, misalnya ibu sudah lepas baju, kemudian ibu batuk, ya, maka dada ibu perlu dibasuh dulu. Tetapi kalau enggak, ya enggak, tidak perlu dibilas setiap kali akan menyusui. Kalau ibunya ternyata tidak cukup sehat, jadi gejalanya mungkin sedang atau berat, ya, tetapi masih dapat memerah ASI, maka kita dukung untuk pemberian ASI perahnya. Kalau ibu sudah tidak memungkinkan untuk memerah ASI, kita mungkin mengupayakan untuk apakah masih ada kemungkinan untuk memberikan ASI donor dari bank ASI. Nah, untuk informasi, sampai saat ini di Indonesia kita masih berusaha terus ya menginisiasi lewat Kemenkes, kemudian lewat rumah sakit pemerintah supaya tergerak untuk mendirikan bank ASI, karena Indonesia belum punya bank ASI. Indonesia adalah negara yang penduduknya besar, dengan kelahiran 5 juta bayi per tahun, dengan kelahiran 700-800 ribu bayi prematur yang mungkin membutuhkan ASI donor, tetapi kita belum punya bank ASI. Ini PR buat kita semua. Kalau ternyata tidak ada ASI donor dari bank ASI, maka pertanyaannya apakah kita menerima nih kalau ada secara kultur ya, kalau ada orang lain yang mau menjadi ibu susuan. Ya, jadi ada alternatif, masih inginnya diberikan ASI saja kalau bisa. Tetapi kalau ternyata semua terjawab dengan tidak, maka kita akan memberikan formula sampai ibu pulih, kemudian kita lanjutkan dengan bimbingan relaktasi. Relaktasi itu kembali menyusui setelah ibu cukup sehat. Ya. Jadi setelah pulih, yuk kita mantapkan lagi untuk kembali memberikan ASI. Manajemen menyusui pun secara khusus sudah dibahas di dalam Clinical Management of COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 27 Mei 2020. Di mana tadi kita sudah bahas ya, harus ada praktek untuk pencegahan, ya. Kemudian tetap mengusahakan adanya skin to skin kontak pada saat persalinan. Tentunya ibu memakai masker medis, ya. Semua pendamping persalinan juga melakukan pencegahan penularan. Kemudian untuk praktek menyusuinya, nah di sini di rumah sakit yang ditekankan adalah tidak perlu melakukan promosi untuk pemberian breast milk substitute. Breast milk substitute itu susu formula. Jadi kalau ibunya memang ingin menyusui, kita tidak perlu patahkan itu dengan, Bu, ibu lagi sakit, sekarang kasih formula dulu. Tidak, tapi kita usahakan ibu, yuk ibu, sudah bagus, ibu punya tekad untuk memberikan ASI, tetapi sekarang kondisi tidak memungkinkan, maka kami sebagai nakes di rumah sakit ini akan mendukung untuk pemberian ASI. Dengan cara apa ini? Pada situasi di mana ibu mengalami gejala yang berat, maka kita bisa membantu, menyemangati ibu, mendukung untuk memerah ASI, dan ASI-nya kita yakinkan itu adalah aman untuk diberikan pada bayi selama memang ibu belum bisa langsung menyusui. Mungkin ada beberapa ibu yang sebelum dia diisolasi belum pernah memberikan ASI perah ya, masih ragu-ragu. Tapi kalau ibunya sudah terbiasa memerah ASI, mungkin karena bekerja dan sebagainya, maka pada saat isolasi kita minta ibu untuk lanjutkan memerah ASI, nanti ASI-nya bisa dikurir ke rumah ya, supaya diberikan pada bayi. Protokol COVID yang kita anut di Indonesia pun dari Satgas COVID, kemudian dari Kementerian Kesehatan, dan dari 5 organisasi profesi, di dalamnya juga sudah ada aturan mengenai pemberian ASI, dan ini memang kami tetap mendukung ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di pedoman WHO, kita tetap mendukung. Kalau bisa kita dukung pemberiannya ini. Nah, sementara kalau di rumah sakit yang memberikan pelayanan persalinan, biasanya walaupun tadi ya di dokumennya Kementerian Kesehatan sudah jelas, tetapi prakteknya ini biasa terjadi ya. Ada tiga opsi yang biasa dipilih. Opsi A, kalau ibu memilih untuk direct breastfeeding, maka akan dibekali dengan masker medis.
Kemudian diajarkan, ini kita mesti mengajarkan ya teknik mencuci tangan yang benar. Karena sebagian besar orang Indonesia ternyata cuci tangannya belum benar sebelum pandemi. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita sudah paham cuci tangan yang benar ya. Kemudian pada saat-saat misalnya tidak harus menggendong bayi ya, maka kita tetap memberlakukan pengaturan jarak ibu dengan bayinya. Option B bagaimana? Option B ternyata ibunya tidak siap untuk langsung menyusui atau terlalu sakit mungkin ya. Maka kita akan dukung untuk pemberian ASI perah. Nah, pada saat ibu memutuskan untuk memberi ASI perah, maka kita tetap ya memberikan bekal, masker medis, pelajaran cuci tangan, lalu kita ajarkan bagaimana teknik memerah ASI yang benar. Ya. Memerah ASI ini bisa dilakukan secara manual dengan tangan ataupun dengan alat pompa, tetapi hati-hati kalau menggunakan alat pompa, kita harus pastikan bahwa ada pembersihan yang proper. Membersihkannya harus sangat bersih, bahkan kalau perlu dilakukan desinfeksi untuk bagian luar yang sering kepegang-pegang tangan kita. Termasuk juga pemberian melalui media, misalnya bayinya minumnya tidak langsung di dada ibu kan, dia minum pakai media, pakai gelas, pakai cangkir atau pakai botol dot, maka ini harus kita desinfeksi semua. Yang ketiga, ibunya memang bisa memerah ASI, tetapi karena kita harus waspada ya, ada beberapa kondisi di mana ibu ternyata tidak bisa memberikan ASI-nya ke bayi karena masih mengonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, ibu yang seperti ini, maka tetap kita sarankan untuk memerah, ya, tetapi ASI-nya tentu tidak diberikan. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya kalau ibu punya stok di rumah, ada ASI perah tentu itu bisa diberikan. Atau kalau ada bank ASI, yang kita belum punya ya, bisa diberikan. Atau kalau nggak ada ya, pakai formula bayi. Tetapi tentu yang ideal adalah opsi A atau opsi B ya. Kalau ibu dan bayi ada di satu rumah sakit dan kondisi memungkinkan, kita pakai opsi A. Kalau hanya ibunya saja di rumah sakit atau tidak memungkinkan untuk rawat gabung, maka kita pakai opsi B. Opsi C biasanya jarang karena kami sudah mempelajari obat-obat yang diberikan kepada ibu menyusui yang di Indonesia ya, yang terkena COVID, ini ternyata hampir seluruhnya sudah dinyatakan kompatibel dengan ASI. Jadi tidak ada keberatan karena minum obat yang biasa diberikan pada pasien COVID lalu ASI-nya tidak boleh diberikan. Kecuali ini memang untuk obat-obatan yang lain ya, seperti kemoterapi, obat-obatan yang mengandung iodium dan sebagainya. Bagaimana untuk pencegahan dan pengendalian infeksi? Ini sudah dijelaskan sangat jelas apa yang harus dikerjakan pada saat kelahiran bayi, pada saat ibu memilih untuk direct breastfeeding, pada saat ibunya ingin agar memberikan ASI perah saja, jadi sudah banyak rekomendasi, ini adalah daftar referensi yang bisa nanti dipelajari. Kemudian bagaimana teknik pemberian ASI perah. Nah ini kalau bayi itu masih usia kurang dari 6 minggu, di mana dia masih dalam fase untuk adaptasi supaya bisa menyusui di payudara, maka kita sangat menganjurkan pemberiannya tidak melalui botol dot, tetapi diberikan dengan media lain seperti dengan cangkir, dengan pipet misalnya, dengan sendok, ya, dengan cara lain selain menggunakan botol dot. Kemudian ini alternatif yang lain, bisa ASI donor atau bisa ibu susuan ya, misalnya kalau satu family mungkin nggak apa-apa ya, ada bibinya atau kerabat yang masih menyusui, nah memberikan ASI-nya ini tidak apa-apa, diperbolehkan. Ini ya, yang bisa dikerjakan pada saat ibu sedang isolasi, kita bisa membantu yang 3 di bawah ini. Apa yang kita butuhkan? Tentu saja kita butuh knowledge. Ya, nah teman-teman ini bisa beragam nih. Kalau ada teman-teman yang latar belakangnya bidan atau perawat atau ahli gizi, ya, saya yakin di materi kurikulum pada saat kuliah sudah mendapatkan knowledge tentang ini.
Tapi barangkali teman-teman yang latar belakangnya bukan klinis ya, bukan klinis, barangkali kita memang harus nambah nih knowledge-nya, harus mencari tahu lagi. Kemudian juga skill. Nah, kalau ini mungkin belum semua institusi pendidikan itu memberikan skill bagaimana kita bisa melakukan safe handling of human milk. Ya, ini memang nanti bisa kita pelajari. Kemudian yang penting ya, kalau punya knowledge, punya skill, tapi attitude-nya tidak berubah ya sama saja. Jadi yang penting adalah kita punya skill digabung dengan attitude, sehingga kita bisa memberikan counseling yang proper pada ibu dengan COVID-19. Bagaimana tetap memberikan ASI tanpa merasa khawatir, dan sebaliknya mungkin ada ibu yang merasa depresi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan menyusui langsung. Nah, itu kita juga bisa memberikan konseling bagaimana supaya rasa percaya diri ibu meningkat. Ini ada kursusnya dan kita memberikan kursus ini selama 4 jam saja. Dan teman-teman biasanya yang akan menjadi relawan di rumah sakit ini sudah kita kerjakan di rumah sakit di Jawa Timur ya. Setelah melakukan peningkatan kapasitas maka bisa memberikan pendampingan yang lebih baik. Kemudian riset juga begitu. Ternyata apa ini kan timnya diklat ya, jadi habis pelatihan ya mesti kita ingin ada satu penelitian juga ya. Banyak sekali poin-poin pertanyaan masalah yang bisa kita ambil datanya dengan pendampingan tadi, kemudian nanti mungkin bisa kita publikasikan datanya. Saya mungkin memberikan satu contoh. Ini adalah pengalaman kami menjadi tim kawal laktasi untuk ex-pasien dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Ini adalah ekstrakurikuler saya, bulan Mei sampai Desember kemarin terkumpul data seperti ini. Ya, ada 92 ibu yang menghubungi kami untuk mendapatkan layanan konseling, tetapi ini dikerjakannya sebagian besar setelah mereka keluar dari rumah sakit, karena di rumah sakit belum ada tim konseling khusus untuk breastfeeding ya. Jadi dikerjakan setelah pulang dari rumah sakit ya. Kemudian setelah dihubungkan dengan kami oleh pihak rumah sakit, nah ternyata sebagian besar menunjukkan antusiasme yang cukup baik dan mau untuk mendapatkan pendampingan. Ada juga tapi ibu-ibu yang mungkin ini kita pahami ya, kondisi pada awal-awal bulan Mei, April tuh kita masih serba tidak pasti dengan COVID ini, jadi masih banyak keraguan. Ada yang tidak responsif setelah kita kontak dengan kami. Kemudian ada juga yang berikutnya nggak bisa lagi dikontak, walaupun menyampaikan ya kita mau didampingi tapi nggak bisa dikontak. Kemudian ada beberapa yang menghentikan kontak karena bayinya meninggal. Nah, dari ibu-ibu yang tadi sudah menjadi ex-pasien COVID, ternyata cukup banyak juga ya, 14% berhasil memberikan ASI eksklusif. Parsial itu jadi memberikan ASI digabung dengan tambahan formula karena mungkin ASInya belum cukup memenuhi kebutuhan bayi, itu 40%. Sementara yang dalam pendampingan masih mendapatkan formula 46%. Tapi ini sudah cukup menggembirakan ya, karena awalnya pada saat keluar dari rumah sakit, ibu-ibu ini mengaku bahwa mereka putus menyusuinya selama dirawat. Nah, kalau kita lihat, ini kalau saya coba melihat apa sih faktor-faktor yang membuat ibu tadi berhasil atau tidak berhasil, ya ternyata yang paling menentukan adalah memang kondisi ibunya. Kalau kita lihat di sini ada kondisi bayi ya, metode persalinannya, kondisi bayinya ya, apakah dia prematur, apakah dia BBLR, apakah lahirnya asfiksia. Ternyata masih lebih bermakna faktor-faktor yang dari ibu. Yaitu apakah ibu memiliki komorbiditis, misalnya ibu yang dengan obesitas, ya, ibu dengan DM, itu kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan lagi ya, masuk ke pemberian ASI lagi. Kemudian ini yang penting, konselingnya, kapan dilakukan? Ternyata makin awal kita memberikan pendampingan, memberikan konseling, hasilnya lebih baik.
Kalau sudah putus menyusui 14 hari atau lebih, kita pakai patokan 14 hari karena waktu itu isolasi 14 hari, jadi kita hitung 14 hari. Kalau 14 hari dia nggak ada sama sekali pemberian ASI, kemudian baru kita lakukan pendampingan, hasilnya menjadi kurang baik. Jadi ini salah satu yang kita dapatkan dari layanan kita di bulan Mei sampai Desember kemarin. Bagaimana di rumah sakit Wisma Atlet? Nanti teman-teman ya saya minta untuk sharing juga pengalamannya di sana. Yang penting adalah kita menguasai virtual soft skill. Nah, karena yang waktu itu kami kerjakan memang virtual. Soft skill-nya tidak langsung ketemu ibu karena ibunya masih dalam kondisi sulit untuk ditemui. Yang kedua, lokasinya memang kami menerimanya dari lokasi di seluruh Indonesia tadi itu, bukan hanya di tempat-tempat yang bisa kami akses. Ini implementasi dukungan yang penting ya, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah pemberian dukungan emosional. Ternyata yang paling dominan adalah kurangnya dukungan emosional secara one on one. Ya, karena kita biasanya memperlakukan pasien ya udahlah kalau sudah kita berikan terapi, instruksi untuk perbaikan kondisinya udah, tapi kita kadang melupakan dukungan emosional ini. Kemudian dukungan informasi, ibu-ibu itu perlu disupport dengan informasi yang jelas, ya, yang tidak menimbulkan keraguan lagi, yang bisa kita wujudkan dalam informasi itu bagaimana sekarang prakteknya. Ya, kalau kita sudah punya keyakinan, bagaimana supaya apa yang kita yakini tadi bisa kita kerjakan. Kemudian adanya instrumen-instrumen yang mungkin diperlukan, ya. Nah, kalau di sini ternyata yang paling banyak dikeluhkan adalah lack of support of family members, khususnya karena pasien-pasiennya kan diisolasi, jadi mungkin keluarga juga kurang mensupport untuk ibu terus memberikan ASI. Mereka inginnya, dan ini sangat bisa dipahami, keluarga mungkin inginnya fokus dulu deh. Kamu harus sembuh dulu, kan baru mikirin. Kan bayi bisa dikasih yang lain selain ASI, biasanya keluarganya seperti itu. Ini yang kayak itu, Pak. Nah, ya gitu ya. Ini karena ini ya, ini biasanya yang dikerjakan atau yang dialami oleh ibu yang terkonfirmasi positif COVID, sehingga pertanyaannya adalah apakah pendampingan oleh tenaga kesehatan yang kompeten itu tersedia di rumah sakit? Ada beberapa isu yang perlu dipahami. Pertama adalah bagaimana dukungan menyusuinya selama ini positif. Aku biasa suka ngobrol di lift, makanya suka kelewatan lift sampai lantai 30. ACU lah pasti. Iya, ACU yang RCT. Oh, aduh ya ampun. Iya. Mungkin kita lanjut ya. Jadi dukungan menyusuinya bisa kita sampaikan tadi bahwa ibu sebetulnya aman-aman aja lanjut menyusui asalkan patuh dengan protokolnya. Kemudian bisa memberikan ASI perah, tetapi kita pilih-pilih ya media yang aman untuk keberlangsungan menyusui berikutnya. Kemudian kalau ibu memberikan pengganti ASI, nah kita harus mencatat bahwa nanti akan ada opsi untuk relaksasi kalau ibu ini sempat putus lalu diberikan pengganti ASI. Relaksasi juga ada tantangan tersendiri ya. Ini kita sampaikan juga ke ibu supaya siap secara mental maupun fisik. Kemudian diberikan informasi tentang manfaat menyusui selama ibu positif COVID. Yang sering tidak kita sampaikan pada pasien adalah pada saat ibu sakit, di tubuh ibu itu terbentuk antibodi. Kalau ibu itu menyusui bayinya, maka antibodi itu akan ditransfer kepada bayi lewat ASI-nya. ASI memberikan imunisasi pasif. Ini kan sama aja kalau kita nyari plasma vareses sekarang berapa duit itu harganya. Nah, ini ibu-ibu dengan kasih sayang saja sudah memberikan antibodi anti-COVID-nya kepada bayi lewat ASI. Kemudian memang ada kendala apabila layanan konselingnya diberikan face-to-face selama pandemi. Bahkan menurut saya yang tidak face-to-face pun, yang seperti teman-teman yang bisa langsung berinteraksi dengan pasien di rumah sakit, selalu ada kendala karena kita pakai masker ya, kita pakai mungkin pakai Google dan sebagainya. Jadi tidak bisa memberikan menunjukkan bahasa nonverbal ya, empati yang biasanya kita sampaikan dengan senyuman ya, dengan sentuhan itu tidak bisa kita berikan. Jadi adanya kebutuhan untuk kontak lama, kebutuhan untuk bisa ngobrol dengan jarak dekat itu sulit.
Yang satu lagi isunya adalah mengakses konselor yang kompeten ini juga susah ya. Kadang-kadang kita mendapati sebagian tenaga kesehatan itu masih cenderung menghakimi atau memberikan penyuluhan ya, bukan memberikan konseling. Beda ya, kalau konseling itu pada saat kita sudah menggali apa kebutuhan pasien, maka yang kita sampaikan adalah informasi dan saran. Kita tidak pernah memberikan nasihat atau ini loh kamu mestinya begini, tidak begitu, tapi kita berikan saran dengan bekal informasi yang cukup, harapannya nanti pasien atau klien kita bisa memilih mana yang baik untuk mereka. Itu bedanya. Nah, ini tadi keuntungan menyusui kita sampaikan, kapan antibodi itu ada di tubuh ibu dan kapan akhirnya antibodinya bisa pindah ke bayi. Padahal bayinya nggak sakit dari ASI pada saat ibu memberikan ASI atau menyusui bayinya. Nah, bahkan kalau untuk pasien-pasien yang anaknya sudah berusia lebih dari 1 tahun, ya, sebaiknya kita tidak serta-merta menyarankan ya udahlah anak udah di atas 1 tahun nggak usah disusuin lagi, karena ternyata di atas 1 tahun pun ASI itu masih punya kekuatan untuk jadi booster daya tahan tubuh. Ya, kadar IgA, imunoglobulin A, laktoferin, lisosim bertahan sampai umur 2 tahun. Di usia laktasi 1-2 tahun, ternyata ASI itu masih cukup memenuhi kebutuhan energi, protein, ya, kemudian mineral dan banyak vitamin. Kita lihat vitamin C itu masih sangat tinggi diberikan oleh ASI. Ya. Kalau yang lain-lain, kalau seperti energi, ya udah kalau sudah 12 bulan tentu saja nggak bisa mengandalkan ASI. Energinya tinggal 30%. Yang 70% kita berikan dari MPASI-nya. Nah, ini adalah teori ya, kita pasti udah paham bahwa kalau mau mendukung ibu menyusui, kita harus tahu apa sih yang membuat ASI itu bisa dikeluarkan dari tubuh. Ya, harus ada 2 hormon ini, prolaktin, kemudian oksitosin. Jangan lupa kalau bayi tidak mengisap ke payudara ibu, maka akan ada hormon namanya feedback inhibitor lactation yang menginhibisi atau menghambat produksi ASI. Nah, selama ibu diisolasi, kesempatan bayi untuk memberikan rangsangan menyusu langsung di payudara ibu tentu akan hilang ya. Bayinya nggak ada yang ngisep payudara ibu. Nah, pada saat itu feel-nya mungkin akan keluar dan itu mungkin mempengaruhi produksi ASI karena siklusnya seperti itu ya. Bayi mengisap, dia akan memberikan stimulasi hormon ya, melalui isapannya di payudara ibu. Nah, kita juga bisa memperhatikan ibu-ibu ya kalau sudah kondisi seperti ini ya, sampai payudaranya terasa keras ya, berat, bengkak, ya sudah kita dukung, ayo Bu, ini mesti diperah ya. Perah ASInya bisa diberikan pada bayi ya. Ini kalau kita biarkan selama 2 minggu ibu mengalami hal seperti ini, feel-nya akan numpuk dan feel itu akan mempercepat penghentian produksi ASI. Nanti pada saat ibu sudah sehat, pulang ke rumah dia mau relaksasi, ASInya sudah seret produksinya karena selama dia isolasi bersama kita, dukungannya kurang. Kita tidak membantu ibu untuk mempertahankan produksi ASI selama masa isolasi. Ini bisa kita lihat hormonnya tadi, kalau oksitosin ada di pituitary posterior, kalau prolaktin di pituitary anterior, dan di mana siklus hormon ini dipengaruhi terutama oleh suckling stimulus. Ya. Tetapi ada juga kondisi yang mempengaruhi, misalnya emosi, ya. Kalau ibu merasa kurang nyaman, ya, atau kondisi lain, misalnya ibu bisa berkomunikasi, bisa melihat foto bayinya, bisa mendengar suara bayinya, ya. Mungkin bawa pakaian bayi yang sudah dipakai, jadi bisa mencium aroma bayinya, ini bisa menjadi penguat. Nah, kita lihat ini adalah alasan, ini dari artikel yang sudah dipublikasi, alasan mengapa ibu berhenti menyusui di masa pandemi ya dibandingkan pada masa sebelum pandemi. Ternyata yang tertinggi adalah karena tidak adanya professional support. Jadi dari tenaga kesehatan seperti kita ya kita paham bahwa kita sendiri juga kewalahan dengan perkembangan penanganan COVID-nya seperti ini ya. Tetapi tidak boleh lupa bahwa sebagian dari pasien yang kita rawat adalah ibu menyusui. Jadi kalau kita tidak punya
keterampilan profesional untuk memberikan dukungan, maka ini menjadi faktor yang paling tinggi yang menyebabkan ibu akhirnya nggak bisa ngasih ASI lagi. Ya, selain itu ada isu dengan pelekatan, kemudian dari masalah ibunya sendiri merasa kepayahan ya karena kondisinya sedang sakit. Nah, apa yang bisa dilakukan selama masa isolasi? Saya mungkin akan agak cepat ya memberikan ini. Yang paling penting tentu dukungan psikososial. Nanti setelah ibunya selesai isolasi, maka kita berikan dukungan relaksasi. Ini adalah beberapa tips ya, beberapa tips pada saat ibu isolasi tentu yang bisa dikerjakan adalah memberikan ASI perah. Mengapa ibu harus memerah? Ya, kalau kita lihat memerah itu, maka ibu akan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Nanti kalau sudah pulang, kenapa harus nyusuin payudara lagi? Karena pemberian ASI saja belum lengkap ya. Tapi dengan stimulasi skin to skin, dengan proses menyusui langsung, maka keuntungan menyusui itu akan lebih dapat diterima oleh bayi. Jadi ini yang kita sampaikan pada ibu, boleh saja menggunakan alat perah, boleh menggunakan tangan. Ya. Tadi kita sudah pahami apa-apa yang memicu suplai ASI, ada hormon, dan yang penting ada usaha kita untuk mendukung ibunya. Ya, ibu harus melakukan pengosongan payudara. Nah, karena ini nggak bisa kalau ibunya nggak ngosongin payudara, lalu kita minta suplai ASI-nya bisa berkelanjutan. Jika pengosongan payudara tidak terjadi, maka suplai ASI akan berhenti. Kenapa? Karena otak kita adalah mesin yang paling efisien. Begitu nggak ada pembelinya, ya udah pabrik nggak usah bikin gitu ya. Kalau mesin efisien kan gitu, ngapain kita buang-buang energi untuk bikin ASI kalau yang minum nggak ada. Ini sudah disiapkan di payudara, tetap ada, tidak dikosongin. Ya, jadi kita membantu ibu supaya suplai ASI-nya tetap berjalan. Volume gimana? Ini kadang-kadang menjadi keluhan ibu ya kalau udah merah, kemudian melihat hasil perahannya masih mengeluh kenapa cuma segini ya. Lalu mencari-cari sebabnya. Apakah saya salah? Apakah tubuh saya nggak beres atau gimana ya? Akhirnya makin stres ibunya. Nah ini kita pahami. Produksi ASI atau volume ASI itu bergantung pada usia bayi, bergantung juga pada teknik bagaimana pengosongannya. Nah, mungkin teman-teman yang udah biasa mendampingi ibu menyusui udah paham nih. Kalau ibu merah ASI pakai tangan dibandingkan merah ASI dengan pompa, maka kalau pompa itu hasilnya pasti cuma 60%, 50-60% dibandingkan hasil perah dengan tangan. Karena kalau dengan tangan kita bisa, tangan kita itu bisa menirukan seolah-olah itu adalah bayi yang ngenyot. Tapi kalau kita perhatikan dengan pompa ASI, kerjanya adalah vakum dia. Dia tarik, lepas. Dia tidak bisa menirukan bagaimana gerakan isapan bayi dengan lidahnya di payudara ibu ya. Jadi kita lihat ini kalau memang usia bayinya masih beberapa hari ya harus sabar ibu, memang itu yang dibutuhkan bayi ya, tidak perlu terlalu banyak volumenya, tapi itulah yang bisa diberikan pada bayi. Nah, nanti bertahap kalau memang rajin pemerahannya, maka produksinya akan meningkat. Ya. Bagaimana menstimulasi LDR? Nah, LDR-nya di sini beda ya, LDR-nya bukan long distance ya, tapi ini adalah let down reflex. Bagaimana refleks untuk melet down ASI itu dari payudara keluar. Ya, ini bisa dikerjakan. Minta ibu untuk melakukan kompres hangat dan pijatan ringan sebelum memerah. Pijatnya bukan cuma di payudara, tapi mungkin di punggung, ya, pijat oksitosin, mungkin di bahu supaya rileks ibunya, ya, di kepala. Enak banget itu dipijat-pijat di kepala sebelum memerah. Ya. Kemudian mulai memerah dari area bawah lengan ke seluruh area seputar areola. Kemudian bisa juga untuk menstimulasi LDR ini kita melakukan gerakan stimulasi ringan di kulit payudara, garuk perlahan, ya, garuk perlahan. Kalau ibunya bawa sisir yang lembut, boleh pakai sisir, boleh dengan ujung jari dari arah luar menuju ke bagian areola. Kemudian bisa juga kita minta ibu mencari hal yang membuat pikiran tenang dan bahagia. Ya, pesan ke suami, Mas, kalau udah jamnya saya pumping, tolong dong kirim yang bikin happy, ya. Kirim
WhatsApp atau kirim video atau dinyanyiin atau apa, yang penting ibu menjadi tenang, bahagia, sehingga kalau rileks kan oksitosinnya akan memancar. Ya, oksitosin ini yang membuat ASI mengalir dari kelenjar ASI keluar sehingga kita bisa dapatkan ASI perah yang jumlahnya lebih banyak kalau ibunya tenang. Kemudian ini kalau ibunya sudah bisa nyusuin ya, menyusui lebih sering, dan kalau sedang isolasi menjaga asupan cairan, ya, minumnya harus cukup. Kemudian pada saat memerah meminimalkan distraksi, ya jangan banyak yang dipikirin ya. Kalau sulit misalnya cari tempat yang tenang sehingga nggak ada gangguan lagi. Kemudian memberikan informasi dan bantuan yang tepat, menghindari obat atau zat-zat yang menghambat produksi ASI. Pada ibu dengan keluhan pilek misalnya, kadang kita suka memberikan obat pilek ya yang mengandung efedrin atau dekongestan lain. Obat-obat ini selain dia mengeringkan hidung, dia juga ternyata bisa menurunkan sedikit produksi ASI. Nah ini kalau kita sampaikan ke ibu, maka ibunya nggak khawatir ya. Kadang-kadang ibu khawatir, kok ASI saya mendadak ngedrop begini? Ya kan ibu lagi minum obat. Obatnya itu bisa menghambat produksi ASI, jadi nggak apa-apa. Ini suatu hal yang bisa kita terima ya, bukan karena ada problem yang harus dikhawatirkan. Ya, memerah dan memompa tadi sudah dijelaskan bedanya. Kalau memerah dengan tangan, kalau memompa kita gunakan alat-alat seperti ini. Yang paling disarankan memang menggunakan hospital grade breast pump. Karena dia bisa melakukan tadi bifasic sucking behavior, tetapi ini cukup mahal juga ya kalau masih disediakan ya. Jadi kita bisa pakai pompa yang ibu punya di rumah, kemudian disterilisasi dan dipakai di rumah sakit selama isolasi. Nah, berapa sering memompa? Kalau ibu sedang diisolasi, maka usahakan untuk frekuensi memompanya tiap 2-3 jam sekali. Minimal 8 kali sehari atau mengikuti frekuensi bayi menyusu di rumah. Ya, jadi tidak lebih jarang, tetapi ngikutin aja bayinya di rumah biasa minum sehari berapa kali. Ya. Kalau bayi-bayi muda di bawah 3 bulan biasanya minumnya 8 kali sehari. Jadi kita ikutin itu. Durasinya berapa lama? Kalau nyusu kan jelas ya, begitu bayi kenyang dia berhenti nyusu. Nah ini kalau mompa durasinya berapa lama? Kalau sudah jago 15 menit juga udah selesai. Ya. Atau kalau belum maka kita lihat kurang lebih setelah ASI-nya nggak netes lagi. Ya. Itu kita pompa pelan-pelan sambil dipijat. Kalau udah benar-benar nggak ada ya udah berarti sudah cukup. Pompa ASI sekali lagi tidak bisa mengosongkan hingga 100% seperti isapan bayi. Selalu akan ada ASI yang masih tertinggal di payudara ibu. Ya. Jadi kalau pakai pompa ASI itu kadang-kadang habis dipompa, kita lanjutkan memerah dengan tangan, nah itu masih keluar lagi. Nah kalau mau efektif ya begitu yang disarankan. Habis pompa, pindah lagi perah pakai tangan. Itu pasti masih ada produksi ASI yang tertinggal di payudara yang bisa kita keluarkan. Ini saya putar ya sebentar videonya supaya ada bayangan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat bagaimana proses pemerahan ASI. Ya. Nah, jadi kalau kita mungkin yang belum pernah lihat membayangkan nanti keluarnya itu mancur-mancur kayak keran dibuka ya, enggak. Dia keluarnya memang menetes seperti itu ya, tetes-tetes. Ya. Dengan isapan bayi seperti yang tadi, nah seperti yang ini, ya, memang itu akan seimbang, ya, cocok dengan bagaimana bayi itu mengisap, menelan, dan bernapas. Sehingga bayi nggak kesedak tuh kalau ngisap begitu. Karena memang tetesan-tetesan ASI-nya tidak mancur seperti keran yang kita bayangkan. Ini tekniknya. Kita minta ibu untuk menekan daerah di luar areola atau di sekitar areola ke arah dinding dada, ditekan, kemudian diperah keluar. Ya, seperti ini normal, ya bukan berarti kok lambat banget sih produksinya keluar ASI-nya, tapi memang seperti ini. Nah, kalau ibu udah bisa memerah seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita berikan apresiasi ya, kita kasih afeksi. Oh bagus Bu, wah ini ibu pasti produksi ASI-nya nih cukup untuk bayi, ya. Sehingga
rasa percaya diri ibu akan naik dan dia akan tetap ingin melanjutkan menyusui karena dia sudah tahu manfaatnya untuk bayi. Ya, ini yang kita minta supaya ibu melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memerah ASI, ya, memastikan semua alat dan wadahnya bersih, kemudian memberi labelnya itu isinya tanggal, kemudian catatan khusus kalau ada ya. Kalau catatan khusus itu misalnya pas waktu diperah mungkin ibu ada keluhan, ya, sedang ada demam atau apa itu boleh dicatat di situ. Ya. Ada satu kawan saya yang rajin mengirim hasil perahannya selama isolasi, ya, dikirim ke WhatsApp saya, itu saya bandingkan ya. Pada tanggal-tanggal si ibu mengalami demam tinggi, produksi ASI-nya warnanya tuh lebih kuning, lebih pekat. Ya. Kemungkinan itu karena proteinnya lebih tinggi. Protein lebih tinggi artinya apa? Antibodinya ada di situ. Pada saat gejalanya sudah reda, ya ibunya sudah tanpa gejala, tapi dia masih rajin kirim hasil perahannya gitu, fotonya. Saya bandingkan, loh warna ASI-nya udah berubah ya. Sudah tidak terlalu kuning sekuning pada saat sedang isolasi waktu itu. Ini luar biasa sekali ya, Masya Allah. Memang nggak ada yang menyamai. Kemudian, nah ini menyimpan ASI sejumlah volume sekali minum. Jadi kita lihat-lihat bayi itu sudah berapa banyak yang diminum dia. Kemudian kita simpannya jangan terlalu berlebihan ya supaya nanti nggak kebuang. Jadi simpan sesuai berapa volume bayi sekali minum. Kalau masih di rumah sakit ada rak pendingin itu bisa disimpan 3-4 hari atau bisa langsung dibekukan dimasukkan di freezer itu bisa sampai 3 bulan. Kemudian kalau mau dikirim, mau dikurir ke rumah, ASI perah segar itu dia tahan 4-6 jam di suhu ruangan. Tapi lebih aman kalau kita kirim pakai cool box. Jadi di dalam cool box dia bisa tahan 24 jam. Nah, kalau sudah sampai rumah, ASI segar atau waktu kita perah ya, ASI segar yang sudah dingin itu bisa disatukan dengan ASI stok ASI lain yang sama suhunya. Yang tidak diperbolehkan adalah mencampur ASI perah yang dingin, yang segar dengan ASI beku. Itu nggak boleh karena suhunya pasti berbeda ya. Kalau beku biasanya dia sudah di bawah 0 derajat. Tapi kalau masih ASI cair, dia mungkin kalau dingin dia 4 sampai 4 derajat mungkin ya, 0 sampai 4 derajat. Jadi itu tidak diperbolehkan untuk dicampur. Nah, ini menyimpannya, ASI kalau sudah beku dia bisa disimpan sampai 3-6 bulan, tetapi akan ada perubahan kualitas seiring waktu. Ya, kadar lemak, protein, kalorinya turun dalam 90 hari. Keasamannya meningkat dalam 3 bulan, kandungan vitamin C-nya berkurang dalam 5 bulan. Kemudian makronutrien, ya, karbohidrat, protein, lemak, dan faktor protektif yang ada di protein seperti laktoferin dan sekretory IgA, ini bisa bertahan 9 bulan. Tapi syaratnya dibekukannya di suhu minus 20 derajat Celcius. Biasanya rumah kita ini kalau punya kulkas, ya kulkas rumah tangga, itu suhunya sekitar minus 15-an mungkin ya, nggak sampai minus 20. Nah, kemudian kalau punya ASI perah beku sebelum dikonsumsi kan mesti dicairkan. Itu biasanya kita butuh waktu kurang lebih 24 jam karena diturunkan dulu ke rak kulkas di bawah, kemudian baru digunakan. Nah, ini batas penggunaannya sampai 24 jam. Nah, bagaimana menyajikannya? Ternyata untuk menyajikan ASI perah suhunya perlu disesuaikan dulu. Jadi kita cek jangan terlalu dingin untuk diberikan langsung ke bayi. Kemudian kalau ada lapisan yang berbeda ya di botol ASI perahnya itu goyangkan, digoyang-goyang, bukan dikocok ya, untuk membuat emulsi lemaknya menyatu. Kemudian kalau kita temukan ada perubahan warna atau bau, itu biasanya disebabkan jenis makanan ibu. Bisa juga perubahannya karena usia bayinya. Jadi bayi ASI itu kan diproduksi sesuai dengan bayi kita waktu itu usianya membutuhkan apa ya. Jadi perubahan usia bayi menyebabkan perubahan warna atau bau air susu ibu. Atau perubahan warnanya, perubahan baunya terjadi akibat pecahnya asam lemak. Ini baunya seperti bau metal. Kadang-kadang ibu itu bilang kok ASI saya baunya kayak besi. Bau kayak besi itu adalah pecahnya asam lemak dan ini bisa
tetap diberikan karena itu nggak jadi masalah untuk bayinya. Bisa disajikan dan hanya sisa yang tidak habis itu hanya boleh dikonsumsi paling lama 1-2 jam. Yang tidak disarankan adalah mencairkan ASI beku pada suhu ruangan. Jadi kalau mau mencairkan ditaruh di rak kulkas di bawah freezer. Kemudian tidak boleh juga membekukan ASI perah yang sudah mencair. ASI perah dari beku udah cair dibekukan lagi, tidak boleh. Makanya kalau mati lampu usahakan ASI yang ada di freezer itu gimana caranya supaya dia tetap beku. Kita masukin isolator yang ada di rumah. Kemudian tidak disarankan juga menghangatkan ASI perah dalam microwave. Jadi kalau mau hangatin, masukkan saja ke bowl atau ke mangkok berisi air hangat, ya, ASI perahnya yang dingin, celupkan di situ sebentar sehingga ASINya menjadi hangat. Tentu karena ini konteksnya adalah COVID, maka kita harus waspada. Jangan sampai ASINya udah bagus, tapi virusnya menclok karena kita nggak menjaga. Kontaminan ini harus kita antisipasi. Ya. Virus mampu bertahan 4-5 hari pada permukaan kaca atau cardboard, selama 48-72 jam sampai 9 hari pada permukaan plastik atau stainless steel. Jadi ada rekomendasi WHO, peralatan barang yang akan dipakai untuk pemeran ASI ini harus dicuci dengan benar, ya, pakai air mengalir, pakai sabun, kemudian kalau perlu diikuti prosedur desinfeksi. Ya. Kalau pada ibu yang mendapatkan ASI donor dan ragu-ragu, ya, ASI donor itu kan sering ya kita lihat dan sekarang lewat media sosial. Jadi kita belum punya bank ASI, ibu-ibu dapat ASI donornya lewat media sosial. Kita nggak tahu ini ada kontaminan atau ada apa ya. Maka sarankan kalau ibu bayinya terpaksa mengonsumsi ASI donor, lakukan pasteurisasi. Karena dengan pasteurisasi bisa menginaktivasi. Inaktivasi yang sudah diteliti HIV, Ebola, virus-virusnya ya, CMV, Zika. Tetapi pada uji in vitro ternyata canin coronavirus dan MERS kalau dilakukan pasteurisasi juga mengalami inaktivasi. Dan khusus untuk SARS-CoV ini ternyata sudah terjadi inaktivasi komplit kalau dilakukan pasteurisasi. Kalau di rumah nggak punya mesin pasteurisasi, ya kita kerjakan pasteurisasi rumahan, home pasteurization atau dengan flash heating. Ya. Tekniknya, masukkan ASI perah ke dalam wadah, botol kaca tahan panas, nggak boleh plastik ya nanti penyok kami. Kemudian tutup rapat, ya isinya kurang lebih tutup rapat, masukkan ke panci, diisi air. Isi airnya 2 jari di atas permukaan ASI. Airnya lebih tinggi dari permukaan ASI dalam botol. Lalu taruh di atas kompor, panaskan air di atas api hingga titik didih, jadi sudah ada gelembung-gelembung. Nah, begitu bleb airnya mendidih, segera matikan apinya atau segera keluarkan dari kompor ya, pindah dari kompor. Nah, nanti ini kita dinginkan lalu bisa diberikan. Ya, ini adalah namanya flash heating. Flash heating ini teknik home pasteurization yang bisa dikerjakan di rumah asalkan kita berikan instruksinya ya, petunjuk step by step-nya kita berikan pada ibu. Di rumah sakit gimana? Rumah sakit darurat kalau nggak punya mesin pasteurisasi berarti ini yang dikerjakan. Kalau kita merawat bayi yang mendapatkan ASI donor. Ya, kalau bayinya mendapat ASI perah dari ibu nggak perlu dikerjakan. Ya. Lalu yang di luar dari yang tadi, kalau tadi lebih medis, ini lebih ke dukungan psikososial. Ibu itu harus kita berdayakan, kita berikan informasi yang cukup supaya lebih mudah membuat keputusan berdasarkan fakta. Kalau masih ada kekhawatiran, kita atasi dengan cara yuk sama-sama kita bahas. Memang ada potensi transmisi droplet, ya. Tetapi kan sudah ada rekomendasi berbasis bukti bahwa protokol pencegahan yang kita kerjakan bisa mengantisipasi potensi transmisi droplet yang tadi. Ya. Jadi kita kenali suasana hati ibu, menunjukkan empati. Kalau ibu ada kekhawatiran, kita kenali. Kalau ibu punya ekspektasi, kita gali. Kepinginnya apa sih ibu? Harapannya apa?
supaya kita bisa mendukungnya itu pas gitu ya, sesuai dengan ekspektasi klien. Kalau ada hal yang sudah benar atau sudah baik dikerjakan oleh ibu, jangan ragu memberi pujian. Ya, dipuji itu menyenangkan hati, dan kalau hatinya senang, ibunya jadi lebih lancar asinya. Kemudian sebagai nakes kita punya kewajiban untuk memberikan informasi hanya yang sahih. Dan kalau ada informasi yang mitos-mitos itu yang hoax, maka kita harus menepis, kasih alasan yang sahih. Kemudian menyarankan alternatif solusi, selalu kita punya ya. Kalau plan E nggak berjalan, maka kita tawarkan alternatifnya apa. Kita juga bisa membagikan pengalaman, dan walaupun mungkin terbatas, tapi usahakan ada bahasa nonverbal yang menyatakan bahwa kita memang ingin membantu ibu. Ya, kadang-kadang bahasa nonverbal ini kita lupakan kalau sudah jadi nakes. Nah, ini biasanya saya sampaikan kalau untuk relawan yang membantu ibu setelah pulang, ya, setelah pulang dari isolasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan manajemennya, termasuk untuk melakukan relaksasi. Nah, relaksasi ini langkahnya sebenarnya sederhana ya, ada 2 langkah. Mengembalikan bayi ke payudara, itu ada beberapa tip dan triksnya. Kemudian meningkatkan suplai ASI-nya dengan cara-cara yang bisa kita ajarkan pada ibu. Ya, suplementasinya sehingga temporer. Pemberian suplementasi itu selalu temporer, yang ajek atau yang permanen adalah ibunya nyusuin bayi dari payudara. Ini suplementer yang biasa kita ajarkan ke ibu pada saat relaksasi. Kemudian ada ini masih bahas relaksasi ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lain kita bisa bahas khusus untuk relaksasi. Ada hal-hal yang mempermudah relaksasi, ya, dan banyak hal yang mudah, tetapi kita mesti siap juga ada hal-hal yang menyulitkan pada saat relaksasi. Banyak pertanyaan lagi, tadi kalau diawali dengan pertanyaan, maka kalau sudah masuk, ibu mau pulang, mau relaksasi, banyak lagi tuh pertanyaan. Nanti kita bisa pelajari bagaimana cara kita merespon pertanyaan-pertanyaan ibu yang ingin memulai proses relaksasi. Sementara itu dulu, karena terbatasnya waktu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.